DITII Aceh. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai pemberontakan DITII Aceh. Semenjak Kartowiryo memproklamasikan berdirinya TII Jawa Barat di bulan Agustus, cita-cita untuk mendirikan negara Islam kian meluas ke seluruh daerah di Indonesia, hingga kepentingan tersebut bermuara juga di wilayah Aceh. Berof tokoh karismatik yang memiliki kemampuan orasi yang mampu menarik simpati masyarakat Aceh. Ia merupakan pimpinan sipil, agama, dan militer dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan Atam yang teguh dalam menegakkan syariat di Aceh, menjadi seorang tokoh sentral dari kemunculan DITII Aceh. Nah, untuk lebih dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut. Pertama, kita akan melihat latar belakang dari lahirnya DITII Aceh. Kedua, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan, dan terakhir kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan. Dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya DITII Aceh diawali dari faktor kekecewaan Berof terhadap turunnya status Provinsi Aceh menjadi daerah kepresidenan Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Syarifuddin Prawinegara yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di masa Kabinet Hatta II, menetapkan Aceh sebagai sebuah provinsi yang lepas dari Sumatera Utara, serta mengangkat Daud Berof sebagai Gubernur Militer Aceh. Namun penetapan Aceh sebagai provinsi sesungguhnya dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Tindakan tersebut dilakukan oleh Syarifuddin dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya perundingan KMB. Namun nyatanya Indonesia dan Belanda bersepakat untuk menetapkan di konferensi meja bundar, maka akhirnya bentuk negara Indonesia berubah ke bentuk negara serikat. Pemerintahan RIS yang tidak mengetahui status Aceh sebagai provinsi akhirnya meleburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan menetapkan Aceh sebagai daerah kepresidenan. Kekecewaan Berof bertambah setelah apa yang sempat dijanjikan oleh Presiden pada Aceh tidak terrealisasikan ketika kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948. Soekarno mencoba untuk meminta dukungan kepada rakyat Aceh untuk bersama-sama menghadapi perang melawan Belanda. Berof bersedia untuk membantu dengan dua persyaratan, yaitu pertama, perang melawan Belanda merupakan perang sabil demi menegakkan agama Islam, dan kedua, Aceh dibebaskan untuk menegakkan syariat Islam. Bahkan demi membuktikan kesesungguhannya, rakyat Aceh mengumpulkan sumbangan berupa emas sebesar 20 kg dan $1.200 untuk memberi pesawat kepresidenan pertama, yaitu RI-001. Seolah mendapatkan respon positif dari rakyat Aceh, Presiden akhirnya menjanjikan akan merealisasikan permintaan tersebut setelah permasalahan Indonesia-Belanda berakhir. Namun nyatanya permintaan Aceh tidak menjadi kenyataan. Kekecewaan double semakin memuncak setelah di tahun 1953 terdapat sebuah rumor mengenai beredarnya dokumen rahasia. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Perdana Menteri Ali yang memerintahkan pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh, termasuk para ulama. Rumor tersebut menimbulkan kemarahan dari double. Nah, itulah latar belakang dari DITII di Aceh. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh DITII Aceh. Setelah pelaksanaan konferensi meja bundar, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai status Provinsi Aceh menjadi daerah kepresidenan di awal tahun 1950. Dengar peraturan tersebut, maka Berof melalui Persatuan Ulama seluruh Aceh mengadakan kongres untuk menuntut otonomi khusus kepada pemerintah pusat. Dengar
tuntunan dari Aceh, pemerintah kala itu berupaya untuk mengatasi ketegangan dengan mengutus atas Natsir Syafuddin Prawinegara dan Mr. Asad untuk berdiplomasi. Namun semua ditolak. Aceh tetap berpegang teguh agar status tidak dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Datbero meminta kepada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali mengenai peleburan tersebut karena identitas wilayah Aceh sebagai daerah Islam yang tidak mungkin bisa tekan dengan wilayah yang tidak saling. Namun permintaan tersebut sia-sia karena Muhammad Nasir selaku Pre-Menteri malah melakukan pembubaran terhadap Provinsi Aceh pada tanggal 23 Januari tahun 1951. Hari kekesalan Datbero bertambah setelah ia merasa dibohongi karena janji presiden tidak terrealisasikan, hingga akhirnya ia mulai menghimpun kekuatan untuk menentang pemerintah melalui Kongres Ulama dan Pelajar Islam seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Medan. Datbero berbicara mengenai pembentukan negara Islam dan menginginkan terjadinya perubahan Republik Indonesia menjadi negara Islam sebagai bentuk tindak lanjut dalam Kongres Bursa yang dilaksanakan di Langsa, Aceh Timur. Dihasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu kesatuan tujuan dan memilih Partai Islam dalam pemilu selanjutnya. Datbero sendiri mulai melatih para pemuda pusat dalam hal kemiliteran, membangun sentimen kedaerahan dan keagamaan sekaligus menjadi kontak dengan Kartosuwiryo. Setelah segala persiapan telah matang, maka di tanggal 20 Desember tahun 1953 Datbero memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan pernyataan bergabungnya DIY Aceh sebagai bagian dari gerakan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Setelah mengadakan proklamasi, DIY Aceh mulai bergerak secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh sekaligus menyebar propaganda menanggapi aksi Dobre Militer dari Sumatera Utara mulai bergerak, dan di bulan November tahun 1953 militer berhasil untuk menekan Datar keluar dari kota-kota yang telah mereka kuasai, hingga akhirnya Dobre dan pasukannya menjadi hutan sebagai basis gerilya pemberontakan yang dilakukan oleh DIY Aceh, setidaknya berlangsung hingga tahun 1962. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan DIY Aceh. Dalam mengatasi pemberontakan DIY Aceh, pemerintah mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih persuasif. Komandan daerah militer Aceh yaitu Let Syamau Gaharu menetapkan kebijakan yang bernama konsepsi prinsipil bijaksana, yaitu menerima bagi siapapun yang menghentikan perlawanan tetapi menghancurkan mereka yang membangkang. Kebijakan ini berhasil untuk membuka jalan awal bagi musyawarah dengan detail Aceh. Di tanggal 5 dan 7 Juli tahun 1957, pertemuan antara Syamau dengan kelompok Hasan Saleh menghasilkan ikrar Lamte yang berisi kedua belah pihak akan menghentikan tembak-menembak dan mencari jalan keluar terbaik bagi Aceh. Namun ikrar tersebut menimbulkan perpecahan karena Dobre masih enggan untuk berdamai dengan pemerintah yang tetap berusaha untuk menghasilkan stabilitas di Aceh. Melalui jalan damai, memutuskan untuk mengutus Mr. Hardy di bulan Mei tahun 1959 untuk bertemu dengan kelompok Hasan Saleh dan menjanjikan daerah istimewa bagi Aceh. Namun Dobre masih menolak dan tetap melanjutkan tembakannya. Pertemuan di Aceh menemui titik terang setelah di tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Desember di tahun 1962. Pangdam 1 Aceh yaitu Muhammad Yasin menginisiasi sebuah upacara besar bertajuk Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang dihelat di Blang Padang Aceh. Datbero menerima perdamaian dengan pemerintah dan akhirnya Aceh diberikan hak otonomi sebagai provinsi yang disebut sebagai daerah istimewa Aceh serta diperbolehkan untuk menerapkan syariat Islam sebagai aturan daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Nah, itu dia adalah akhir dari pemberontakan DIY Aceh. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi pemberontakan DIY Aceh yaitu: pertama,
latar belakang berupa kekecewaan terhadap turunnya status Provinsi Aceh menjadi daerah kepresidenan Sumatera Utara. Kekecewaan terhadap presiden yang melanggar janjinya kepada Aceh hingga adanya rumor mengenai beredarnya dokumen rahasia. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari upaya Dobre untuk menghimpun dukungan rakyat Aceh untuk membentuk negara Islam. Proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Berov dan gerakan serentak pasukannya untuk menyerang kota-kota di Aceh sekaligus menyebar propaganda anti pemerintah. Ketiga, akhir pemberontakan, yaitu ketika pemerintah berupaya untuk mengatasi pemberontakan DITI Aceh untuk melalui jalan damai dengan lahirnya musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diinisiasi oleh Pangdam 1 Iskandar Muda, yaitu Muhammad Yasin. Nah, itu dia kesimpulan dari materi kita kali ini. Karena materi kita telah selesai, maka dari itu kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Terima kasih.